Shalom, perkenalkan nama saya Rayani dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menyampaikan yaitu materi pembelajaran yang saya buat untuk pendidikan sekolah dasar mengenai pendidikan agama Kristen. Terlebih dahulu kita memberikan yaitu dasar-dasar iman Kristen, yaitu karya Allah itu sendiri. Yang pertama, hakikat Allah dan kebenaran Allah, yaitu terdapat dalam slide kedua, yaitu sifat-sifat Allah. Slide yang ketiga, sifat-sifat Allah yang pertama adalah Allah itu maha tahu, yang kedua Allah maha tinggi, yang ketiga Allah maha kuasa, yang keempat Allah maha hadir, yang kelima Allah maha suci, yang keenam Allah maha kasih, yaitu terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Selanjutnya, pernyataan Allah. Dalam pernyataan Allah, hakikat Allah, pernyataan Allah, yaitu terdapat ada dua. Pernyataan umum dialami semua orang, yang kedua pernyataan khusus dialami secara khusus oleh orang tertentu. Allah Tritunggal. Hakikat Allah Tritunggal adalah sejauh mana keterbatasan kita manusia sebagai ciptaan untuk mengetahui hakikat Allah melalui Dia yang telah menyatakan dirinya kepada kita manusia secara nyata melalui firman Allah. Yang selanjutnya, menurut kitab Perjanjian Lama, Allah itu Esa, yaitu terdapat dalam kitab Ulangan 6 ayat 4. Dan selanjutnya, dari dua menjadi satu, daging di dalam Kejadian 2 ayat 24. Kata satu di sini mengandung arti satu kesatuan, yaitu bisa dilihat dalam slide ke-7. Selanjutnya, menurut kitab Perjanjian Lama, selain itu terdapat juga dalam kitab Kejadian 3 ayat 22, dalam Kejadian 11 ayat 7, kata kita merupakan bentuk jamak. Terlihat jelas bahwa sejak awal penciptaan ketiga pribadi Allah telah bekerjasama untuk menciptakan alam semesta ini. Slide yang ke-9, menurut kitab Perjanjian Baru, pada Perjanjian Baru yaitu terdapat dalam kitab Matius 3 ayat 16 sampai 17 dan seterusnya. Bisa dilihat dan dibaca di slide 9 tersebut. Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Tritunggal adalah tiga pribadi yang esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di istilah pribadi sama sekali tidak berarti adanya perbedaan di dalam esensi tersebut. Semua pribadi pada diri Allah memiliki atribut ilahi, yaitu Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah Bapa ialah yang melihara, yang memberikan kasih seorang Bapa sejati yang sangat mesra, begitu penyayang dan begitu tertib, penuh ketegasan ataupun dalam kurung disiplin utama dari alam semesta. Dan bisa dibaca di slide yang ke-10 dan terus slide yang ke-11, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Allah Anak merupakan pribadi kedua dalam Tritunggal. Ia adalah firman, yaitu Logos, adalah Allah yang menjadi manusia dan memakai nama Yesus, yaitu terdapat dalam kitab Ibrani, Yohanes, Yunani, dan bisa dilihat di slide yang ke-11, yaitu slide yang ke-12, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah sebagai pembimbing, pendamping, penolong, penyerta, dan penghibur yang tidak terlihat namun berdiam di dalam hati setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hidup dalamnya, yaitu terdapat dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Yang seterusnya yaitu contextual caption point. Pada dasar ketiga, sifat perwujudan kasih Allah ini adalah satu wujud yang esa, di mana Ia yang menciptakan ahli langit dan bumi.
Allah Bapa, Ia yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia lalu bangkit dan naik ke surga, yaitu Anak Allah, dan Ia menemani, melihara serta menuntun kehidupan manusia, yaitu Allah Roh Kudus itu sendiri. Penciptaan, waktu Kejadian 1 ayat 1-2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, Kejadian 1 diciptakan Tuhan Allah, yaitu manusia, yaitu terdapat dalam Kejadian 1 dan 2. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Manusia adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yang ke-15, Allah Kitab, yaitu bisa dibaca rekaman karya agung Allah, ditulis oleh sekitar 40 orang berada di abad pertengahan, dan seterusnya bisa dibaca di slide yang kelima. Dosa dan keselamatan. Dosa merupakan bentuk perlawanan manusia terhadap kehendak Allah. Dampaknya adalah hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak, yaitu pertentangan dalam diri manusia, cinta kasih yang hilang dari manusia membawa tindakan yang tidak mengindahkan keseimbangan alam sehingga banyak bencana yang terjadi. Keselamatan, yaitu keselamatan adalah anugerah dari Allah. Manusia dengan keberdosaannya tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka itu Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk menebuskan dosa-dosa kita, yaitu manusia. Bisa dibaca di slide yang ke-17. Ada 4 poin, 1, 2, 3, dan 4. Pemulihan hubungan, yaitu percaya. Yang pertama, mengikuti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Yang kedua, yakin akan firman-Nya. Yang ketiga, hasil dari percaya adalah dilepaskan dan diremehkan dari dosa, dimerdekakan dari dosa. Contohnya Abraham, Nuh, Yusuf. Contoh nyata dalam kitab suci. Pertobatan. Yang pertama adalah respon nyata manusia terhadap adanya kelahiran baru. Yang kedua merupakan titik awal suatu perjuangan dan pergumulan hidup melawan dosa. Yang ketiga, bentuk terjadi hanya sekali berulang-ulang. Hasil perasaan damai sejahtera. Yang kelima, melibatkan aspek pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang keenam, contoh kasus anak yang hilang. Kelahiran kembali, yaitu terdapat dalam 1, Allah memberikan hati dan roh yang baru melalui Roh Kudus. Yang kedua, merupakan syarat mutlak menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Yang ketiga, titik awal kehidupan yang baru bersama Tuhan. Yang keempat, berdampak secara rohani dan terlihat melalui tindakan. Hidup baru, menjadi ciptaan baru dan manusia yang baru, yaitu terdapat dalam kehidupan manusia lama yang berada di bawah kuasa dosa menjadi seorang manusia yang baru. Bisa dibaca di slide 22. Yang selanjutnya, berdamai dengan Allah. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang mendamaikan Allah dengan manusia, bisa dibaca sendiri, dengan diri sendiri, diwujudkan melalui kesanggupan damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan seterusnya. Gereja dan sakramen. Gereja yaitu untuk kita beribadah. Sifat-sifat gereja adalah kudus. Persekutuan orang-orang telah dikuduskan dan dipanggil untuk menjadi kudus. Gereja adalah Esa, Yesus Kristus sebagai kepala gereja, dan gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Yang ketiga, gereja adalah amanat, yaitu tugas dan panggilan gereja untuk memberitakan Injil keselamatan kepada segala bangsa. Yang seterusnya, gereja adalah rasuli, tergantung penyesuaian dengan iman rasuli yang berlandas yaitu pada ajaran rasul. Yaitu tugas dan panggilan gereja yaitu penyembahan, persekutuan, proklamasi, pelayanan, dan seterusnya. Bentuk organisasi gereja dan
gerakan oikumene, yaitu yang pertama gereja sebagai organisasi, bisa dibaca di slide 30. Gerakan oikumene bertujuan mempersatukan gereja tanpa memandang latar belakang, lahir dengan kesadaran bahwa gereja Tuhan harus bersatu. Yaitu yang selanjutnya sakramen. Pengertian sakramen yaitu dalam bahasa Latin, sakramen yaitu misteri atau rahasia. Rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui Kristus, yaitu bisa dibaca di Roma 16 ayat 25 dan seterusnya. Sakramen gereja Kristen Protestan, gereja Katolik, Kristen Katolik, makna baptisan kudus dan perjamuan kudus. Bisa dibaca di slide 34. Baptisan kudus yaitu menjaminkan jaminan penyatuan dan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Perjamuan kudus mengambil bagian dari Kristus bukanlah hanya mengambil bagian dalam unsur kebutuhan jasmani saja, tetapi merupakan suatu pengalaman bersama dengan Kristus yang telah dikorbankan. Selanjutnya 4 garis penafsiran utama pengertian perjamuan kudus bisa dibaca di slide 35. Yang selanjutnya adalah keterkaitan materi pokok pembahasan dengan topik 1, yaitu keterkaitan yang pertama adalah kisah, yaitu wanita yang rajin pergi ke gereja, duduk paling depan, tampilan anggun. Yang kedua, sepulang gereja motornya sedikit tersempit dengan motor orang lain, segera ia mengucapkan sumpah serapah dan kata-kata bohong. Proklama. Yang keempat, fenomena ketiga kasus tadi. Dan kehidupan Kristen yang berintegritas, yaitu mau meladani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau menjadi teladan atau terang yang baik bagi manusia sesama. Yang selanjutnya, ucapan yang baik selaras dengan tindakan yang baik, yakni menyatakan kebenarannya, melakukan kebenaran dari hari ke hari, tetap melakukan kebenaran meski mengalami penderitaan yang berat. Yang pertama, tetap melakukan keberadaan semeski terlibat, tidak mendukung, tetapi melakukan kebenaran sejak seorang. Sekian dari penjelasan materi saya. Tuhan Yesus memberkati.